Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk ikhwan wa akhwat. Semoga kita tetap diberi keistiqomahan sama Allah ya. Nah, di zaman sekarang ini nih, di era teknologi yang udah benar-benar berkembang, informasi yang udah sangat pesat bisa kita dapatkan, yang efek positifnya itu bisa memberikan kepada kita nih ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya itu kita belum ketahui gitu loh. Nah, tapi di sisi lain itu ada efek negatifnya. Efek negatifnya apa? Ada bisa menimbulkan hal maksiat, bisa memicu kita akan untuk menjadi kaum rebahan dan kaum yang pemalas. Nah, gimana sih sikap kita dalam menanggapi hal itu? Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak hijrah itu apa? Tapi udah pernah dengar kan hijrah itu apa? Nah, hijrah itu hidup, jadi, terarah. Berarti hijrah itu hidup jadi lebih terarah. Nah, gimana cara untuk kita sebagai seorang muslim nih untuk menjadi hidup lebih terarah dengan mempunyai 10 sifat muslim? Apa aja sih? Yaitu muwasafat tarbiyah, atau bisa dibilang 10 sifat muslim yang terlupakan. Mau tahu apa aja? Silahkan disimak. Yang pertama ada salimul akidah. Ya, ini adalah akidah yang lurus. Seorang muslim sejati memiliki akidah yang kokoh yang tidak bercampur dengan sedikit pun keraguan dan kesyirikan. Ia yakin akan apa imannya, yang tidak hanya diucapkan lewat bibir, tapi juga lewat hati dan terbuktikan dalam perilaku. Seperti ini, membaca Quran. Kok ngantuk? Yang kedua, ada sahihul ibadah. Selain akidah yang kuat, seorang muslim juga senantiasa giat beribadah. Ibadahnya pun benar-benar ditunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Tapi jangan sampai ketiduran ya, seperti dia. Astagfirullah Suzan. Yang ketiga, ada matinul khuluq atau akhlak yang mulia. Dengan akidah yang kokoh dan ibadah yang giat, muncullah akhlak yang mulia pada diri seorang muslim. Ibarat seperti mutiara yang indah dan berkilau, seperti dia nih. Masya Allah, indah dan berkilau banget kan ya. Lalu akhlaknya pun meliputi keadaan hati seseorang dan bahkan suluk-suluknya, seperti moralitas, perilaku, dan adabnya. Hati seorang muslim adalah hati yang bening, yang bersih dari segala bentuk penyakit hati, bahkan dipenuhi dengan sifat-sifat mulia seperti ikhlas, tawakal, bersabar, cinta kasih, dan sebagainya. Bahkan mau salaman aja pun lama banget. Yang keempat, ada qawiyul jism atau fisik yang kuat. Seorang muslim sejati tidak akan menelantarkan keadaan tubuhnya begitu saja. Ia senantiasa menjaga agar tubuhnya itu sehat dan bugar. Tapi jangan lari hanya untuk video seperti ini ya. Yang kelima, ada mutsaqaful fikr, yang berarti berwawasan luas. Seorang muslim sejati juga senantiasa memperhatikan akal pikirannya. Ia benar-benar mensyukuri nikmat akal pikiran dengan cara terus mengasah kecerdasannya dan terus mengetahui wawasan baru. Tidak hanya ilmu mengenai agama, tapi juga wawasan umum yang perlu diketahui. Karena ia tahu betul bahwasanya ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi, yang berarti dari lahir sampai mati. Tapi jangan cuma dibaca buat video aja ya. Yang keenam, ada mujahidun li nafsih, yang berarti pengendalian diri. Seorang muslim tahu betul bahwasanya dia bisa mencegah dan mengendalikan dirinya dari segala dorongan yang dapat menimbulkan kepada hal buruk untuk dirinya, seperti ML, yang bisa menyebabkan kita kepada emosi. Lalu yang ketujuh, ada harisun ala waktihi, yang berarti menjaga waktu. Seorang muslim tahu betul bahwasanya waktu tidak bisa diputar kembali, jadi dia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya tapi gak logbooknya gitu juga, gak kosong, ganteng. Yang kedelapan, ada munazzamun fi syu'unihi, berarti tertib dalam tiap urusan. Seorang muslim sejati bukanlah orang yang melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Deadline misal, ya walaupun risket sih, tapi ia juga senantiasa menunaikan urusan dan pekerjaannya dengan baik. Prinsip yang senantiasa ia pegang juga adalah prinsip yang selalu melakukan sesuatu sebaik-baiknya, seperti beliau. Yang kesembilan, ada qadirun alal kasbi atau mampu berkarya. Seorang muslim sejati ialah muslim yang mampu berkarya supaya bisa hidup dengan mandiri. Dengan berkarya, seorang muslim bisa menjual hasil karya-karyanya untuk kebutuhan ekonominya dan bisa berinfak di jalan Allah.
serta ini menandakan bahwasanya ia tahu betul rezeki di atas, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ini menandakan bahwasanya seorang muslim bukanlah pengemis dan peminta-minta. Yang terakhir nih, atau yang ke-10, yaitu nafi'un li ghairihi, atau memberi manfaat bagi orang lain. Dengan segala potensi dan kapasitas yang dimiliki, seorang muslim sejati pasti bermanfaat bagi banyak orang. Ia pasti bisa berkontribusi untuk umat dengan segala kelebihan yang ia miliki. Bahkan beliau, Rasulullah SAW, bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah video anak-anak muda yang sedang memberitahu dan sedang berkontribusi bagaimana cara pencegahan COVID-19 yang sedang merebak. Nah, itu dia teman-teman, 10 sifat muslim yang udah terlupakan atau muwasafat tarbiyah. Nah, teman-teman, kalau misal nih teman-teman dikasih kesempatan buat jadi orang keren, siapa sih nggak mau? Pasti mau lah ya teman-teman. Nah, makanya itu teman-teman, yuk kita hidupin kembali 10 sifat muslim yang udah terlupakan ini. Dan juga yuk kita hijrah. Karena kalau hijrah aja bisa membimbing kita untuk menjadi hidup lebih baik, kenapa enggak? Ya kan? Aku aja mau hijrah, masa kamu nggak mau hijrah? Makanya itu, yuk kita hijrah bareng-bareng. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.